Ya, Pak Ketua, ini menjelang pemilihan kepala daerah nih, bagaimana nih sikap masyarakat pendukung Gibran nih, baik pilkada di daerah maupun di Jakarta nih? Baik, terima kasih kawan-kawan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat siang. Baik, hari ini kami para pengurus jajaran Dewan Pimpinan Pusat didampingi oleh Sekjen, Waketum dan ketua-ketua DPP yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Hari ini memang kami ada pertemuan rapat ringan yang akan membahas mengenai sudah dekatnya event pilkada, baik itu provinsi, kabupaten, kota, di bulan 10 ya, di bulan 9. Rencananya memang kami pengurus DPP akan melibatkan jajaran pengurus DPW provinsi yang MPG miliki, di mana pengurus MPG yang kami miliki ini sebenarnya adalah koordinator masing-masing provinsi yang MPG miliki. Jadi dalam waktu dekat ini kami akan berdiskusi kepada kawan-kawan untuk saling bertukar pikiran siapa-siapa saja yang di provinsi masing-masing untuk kita dukung. Jadi misalkan kayak di DKI, saya sudah berkomunikasi dengan pengurus DKI, kami ada usulan untuk memajukan Pak Rosan Roslani sebagai Gubernur DKI atau DKJ Provinsi Jakarta, di mana yang kita tahu DKJ ini Jakarta ini sebentar lagi bukan menjadi daerah khusus ibu kota, tapi daerah khusus Jakarta, yang konsep yang saya tahu dari Bappenas merupakan kota bisnis. Nah, jadi kenapa saya menggadang-gadang Pak Rosan? Karena kita tahu track record dari Pak Rosan ini, beliau sempat menjadi duta besar Amerika Serikat, di mana yang kita tahu Amerika Serikat ini adalah memiliki kota yang indah, yaitu di New York. Saya rasa konsep yang akan dilakukan oleh DKI Jakarta menjadikan kota bisnis dan kota pusat keuangan negara, Pak Rosan akan mampu menjalani tersebut. Satu itu. Kedua, beliau sebagai pernah menjadi wakil ketua tim kampanye nasional Jokowi Maruf pada 2019 kemarin. Artinya komunikasi politik atau dekat dengan para elit politik lintas partai itu sudah tidak diragukan lagi. Apalagi di 2024 kemarin kita tahu Pak Rosan menjadi ketua tim pemenangan Prabowo Gibran. Artinya komunikasi baik itu secara bisnis maupun secara politik beliau sudah tidak diragukan lagi. Ditambah pengalaman dia di dunia bisnis, pernah menjadi ketua umum HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, pernah menjadi ketua umum Kadin, dan kalau tidak salah sekarang beliau menjadi ketua Dewan Penasehat Kadin. Jadi saya rasa dengan adanya konsep Jakarta ke depan yang akan bertransformasi menjadi kota bisnis atau kota keuangan atau kota perekonomian, saya rasa cocok untuk ditangani oleh Pak Rosan Roslani. Demikian, terima kasih. Ya, mungkin ada tambahan dari Pak Sekjen, pernyataan Pak Ketua. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai Sekjen, saya pertama tentunya saminawaton apa yang disampaikan oleh Pak Ketum tentunya menjadi dukungan dan
Dan kami sebagai sekjen akan terus mengawal agar apa yang disampaikan tadi, terutama untuk Gubernur DKI Pak Ruslan bisa jadi. Itu yang pertama. Kedua, DPP MPG juga telah menerima beberapa aspirasi dari daerah-daerah, terutama dari Gorontalo. Ada teman kita anggota dari MPG yang ingin maju sebagai gubernur. Ya, tentunya kami akan dukung untuk bisa sampai menang di wilayahnya. Kemudian selain DKI, Gorontalo, tadi ada Jawa Barat, ada Jawa Timur, dan Banten, serta beberapa daerah kota kabupaten yang sudah mengajukan calon-calon untuk menjadi gubernur, bupati maupun wali kota di daerah-daerah tersebut. Sebagai sekjen, saya akan terus melakukan koordinasi dengan baik dengan ketum serta pengurus-pengurus lain agar apa yang disampaikan oleh daerah-daerah tadi bisa kita wujudkan dengan kekompakan kepengurusan DPP, kepengurusan DPD maupun DPW. Insya Allah semua apa yang diajukan tadi bisa terlaksana. Saya rasa itu aja. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Ketua. Pak Uman sebagai Ketua DPD MPG Masyarakat Pendukung Gibran Banten nih, bagaimana nih menyikapi perhelatan pilkada yang sebentar lagi akan dimulai nih? Oke. Apakah ada calon-calon khusus yang akan diusung atau apa, Pak? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, rahayu rahayu. Saya atas nama DPP MPG Masyarakat Gibran dan sekaligus sebagai koordinator Provinsi Banten. Untuk pilkada, baik itu provinsi ataupun kabupaten kota, insya Allah MPG satu arah, satu visi, satu misi, dan sudah ada pilihan yang sudah digadang-gadang gitu. Insya Allah saya akan mendukung Ibu Airin Rahmi Diani yang dia diusung oleh Partai Golkar. Track recordnya Bu Airin, dia sebagai wali kota 2 periode Tangsel, Tangerang Selatan, dan dia alhamdulillah berhasil cukup baik, dan sekarang dia di DPR RI suara terbanyak nomor 1 di Banten. Insya Allah MPG Masyarakat Pendukung Gibran semua saya akan arahkan untuk mendukung sepenuhnya ke Ibu Airin Rahmi, dan itu akan saya arahkan semua DPD 8 kabupaten kota. Pandeglang, Kabupaten Pandeglang sudah ada SK MPG-nya. Kabupaten Lebak sudah ada SK-nya. Kota Cilegon sudah ada SK-nya. Kabupaten Tangerang sudah ada SK-nya. Kabupaten Serang sudah ada SK-nya. Kota Serang sudah ada SK-nya. Kota Tangerang sudah ada SK-nya. Tangerang Selatan sudah ada SK-nya untuk masyarakat pendukung Gibran, dan semua saya akan arahkan untuk mendukung Bu Airin sebagai calon gubernur periode 2024-2029 yang akan dilaksanakan bulan Oktober mendatang. Nah, teknisnya nanti mungkin akan saya sounding. Pertama saya sounding lewat grup, karena semua sudah ada di grup gitu. Dari 8
kota kabupaten saya sudah bikin grup. Itu sudah semuanya satu arah, satu visi, satu misi. Insya Allah dengan Bu Airin yang digadang-gadang dicalonkan dan didukung oleh MPG menang 100%. Itu aja untuk Tadi kan sudah sampaikan pendapat saya sebagai koordinator masyarakat pendukung Gibran Provinsi Banten untuk kemenangannya Bu Haji Airin. kami sebagai Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Umar. Ya, Ibu dari masyarakat pendukung Gibran Gorontalo Ibu ya. Nah ini bagaimana Bu menyikapi jelang pemilihan kepala daerah atau pilkada yang akan berlangsung Oktober mendatang? Apakah sudah ada calon yang akan didukung nantinya? Ya, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kepada pengurus MPG pusat, jajaran pusat, kemudian terkhusus untuk Provinsi Gorontalo, bahwa kami dari MPG Gorontalo yang kebetulan sekarang membersamai kepengurusan MPG pusat, memberikan dukungan terhadap calon gubernur Provinsi Gorontalo Bapak Profesor Dr. Haji Nelson Pomalingo untuk maju menjadi gubernur Gorontalo, karena beliau juga sebagai Dewan Penasehat di masyarakat pendukung Gibran Provinsi Gorontalo. Semoga dukungan ini menjadi berkah dan semangat maju Pak Prof Nelson Pomalingo. Amin, amin, amin. Nah, ini apa alasannya mendukung Pak Nelson ini Bu? Rekam jejaknya seperti apa? Beliau salah satu pejuang berdirinya Provinsi Gorontalo, yang memperjuangkan, kebetulan beliau perwakilan dari tokoh muda pada waktu itu. Beliau punya rekam jejak banyak, memberikan manfaat. Beliau mantan rektor 2 periode untuk UNG Universitas Gorontalo, kemudian rektor 1 periode di Universitas Muhammadiyah Gorontalo, kemudian sekarang menjabat bupati 2 periode, dan beliau memang betul-betul sangat bercita-cita. Memang beliau itu mewakafkan dirinya untuk pembangunan Provinsi Gorontalo. Jadi saya pikir beliau layak untuk menjadi gubernur Gorontalo. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya Bu. Pak Yobi dari masyarakat pendukung Gibran Jawa Barat nih, ini menyikapi pilkada yang sebentar lagi akan dimulai ini Oktober, adakah calon-calon yang saat ini potensial untuk didukung nantinya? Oke, baik. Saya Yobi. Saat ini saya mewakili daripada DPW MPG Jawa Barat. Saya pribadi mendapatkan banyak masukan daripada teman-teman DPD Kabupaten Kota se-Jawa Barat untuk dapat mengusulkan nama, diantaranya yaitu yang saat ini menjadi wakil Gubernur Jawa Barat. Pada kesempatan ini saya juga akan nanti sampaikan kepada teman-teman di DPD Kabupaten Kota Jawa Barat. Usulan-usulan ini akan saya sampaikan juga kepada DPP, di mana nanti semua keputusan itu akan ditentukan oleh DPP. Jadi kami selaku perwakilan daripada DPW Jawa Barat hanya menghimpun atau menerima masukan daripada kawan-kawan DPP Jawa Barat. Saya pikir itu. Ini yang menjadi alasan atau dasar nih, salah satu yang menjadi calon tadi ya Pak UU ya, wakil Ya. Gubernur Jawa Barat, apa tuh? Saya pikir alasannya pasti karena beliau sudah menjabat, jadi paling tidak beliau sudah paham tentang bagaimana Jawa Barat ini menjadi lebih baik lagi, karena pastinya akan ada program-program lanjutan. Saya pikir itu. Baik, terima kasih Pak. Ya Pak Ketua, tadi muncul banyak masukan atau aspirasi dari daerah-daerah nih mengenai calon yang akan diusung atau didukung dalam pilkada mendatang. Bagaimana tanggapannya?
Baik, terima kasih kawan-kawan media. Tadi setelah kita mendengar aspirasi dari para pengurus DPP, di mana para pengurus DPP tadi merupakan koordinator masing-masing provinsi yang kebetulan hadir di kantor DPP. Tadi ada dari Gorontalo, ada dari Banten, ada dari Jawa Barat dan DKI. Untuk langkah selanjutnya, saya beserta jajaran pengurus DPP dan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi dalam waktu dekat ini akan berdiskusi. Berdiskusi karena kenapa kami harus berdiskusi? Karena aspirasi-aspirasi calon-calon untuk kepala daerah di masing-masing provinsi maupun kabupaten kota tersebut yang mengetahui adalah akar rumput yang ada di daerah tersebut. Jadi kami DPP hanya memanage supaya bisa secara serentak untuk berpartisipasi dalam Pilkada 2024 ini. Dan yang paling terutama, nanti saya jajaran DPP, Ketua Umum, Sekjen dan yang lain akan meminta pertimbangan juga, akan meminta masukan juga kepada Mas Gibran Rakabuming Raka. Bila mana nanti ada petunjuk atau arahan dari beliau, intinya kami siap menjalankan petunjuk dan arahan dari Mas Gibran. Tapi bila mana Mas Gibran membebaskan, kami akan bekerja sesuai organisasi yang ada. Demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua.